Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai sebuah gambar. Anak-anak, silakan amati gambar tersebut. Jika sudah selesai amati, kalian bisa membantu Ibu Guru untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Ungkapkanlah pendapat kalian, jangan malu-malu. Ya, benar sekali. Ini adalah sekelompok anak-anak yang sedang menyirami tanaman. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, salah satu caranya yaitu seperti gambar yang ada pada slide ini, yaitu menyirami tanaman. Mengapa kita harus menyirami tanaman? Karena agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah, manfaat adanya tanaman pun bisa kita rasakan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai garis bilangan. Sebelumnya, apakah ada anak-anak yang tahu garis bilangan itu apa? Atau apakah ada anak-anak yang sudah pernah belajar garis bilangan? Garis bilangan adalah salah suatu gambar garis lurus yang melambangkan suatu bilangan. Setiap bilangan pada garis bilangan memiliki satu titik tertentu. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat atau baru mempelajari garis bilangan, kita langsung pada slide berikut ini. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan garis bilangan yang pertama dimulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, jika sudah, perhatikan soal di bawahnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ada S, L, R, I, dan H. Coba kalian lengkapi. Kalian tulis di buku tugas kalian jawabannya. Jika sudah, lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, ini ada gambar garis bilangan. Sebelumnya, Ibu Guru akan memberikan sebuah narasi. Si Dayu menanam suatu tanaman. Ia mengukur tanamannya yang sudah mulai tumbuh. Mula-mula tanaman itu memiliki atau tinggi 0 cm. Nah, setelah beberapa hari kemudian, anak-anak atau Dayu tersebut mulai mengukur tumbuhan tersebut. Nah, setelah diukur ternyata tumbuhan itu tingginya menjadi 2 cm. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah menjadi 2 satuan. Nah, kita lihat garis bilangan di bawahnya.
Mula-mula panjangnya pada satuan 3, lalu bertambah 2 satuan. Maka garis bilangannya seperti ini. Dilihat pada samping ya, di slide yang di samping. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian membantu memahami materi garis bilangan, Ibu akan memberikan soal lagi. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Kita perhatikan, mula-mula panjangnya 4 satuan, lalu bertambah tumbuh 7 satuan, berarti dari 4 ke 7. Nah, dari 4 ditambah dengan 7 satuan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata tumbuh 7 satuan berhenti di titik 11. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Selanjutnya, Ibu beri contoh soal lagi. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Coba perhatikan, daun yang pertama memiliki panjang 4 satuan. Lalu ditambah dengan panjang daun kedua, yaitu berapa anak-anak? Ya, 5 satuan. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti garis bilangannya berhenti di titik 9. Nah, untuk kalian pahami dan kalian semakin bisa mengetahui garis bilangan, silakan kerjakan soal berikut ini. Ibu berikan waktu soal pertama, kedua, selanjutnya soal ketiga, keempat, dan kelima. Nah, semoga kalian paham mengenai materi kita, yaitu tentang garis bilangan. Selanjutnya, silakan anak-anak amati gambar yang ada pada slide berikut ini. Lalu jawablah pertanyaan yang ada di sampingnya. Nah, ada pertanyaan pertama, dari keempat gambar tersebut motif mana yang paling kamu sukai? Lanjut, yang nomor 2, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Lanjut, yang nomor 3, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa? Silakan anak-anak jawab ya. Selanjutnya, nah, Ibu mempunyai sebuah gambar lagi. Silakan perhatikan. Ini adalah cara membuat dan merawat tanaman gantung. Yang pertama, silakan anak-anak sediakan botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yaitu, pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Setelah itu, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar agar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit, bukan? Selanjutnya lagi, masukkan tali plastik ke dalam lubang gantung
menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Begitulah cara membuat dan merawat tanaman gantung. Mungkin anak-anak jika mempunyai waktu bersama orang tua bisa mencoba membuat tanaman gantung. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira sedang apa ya mereka? Ya, benar sekali, pasti jawaban kalian beragam. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai hak dan kewajiban. Nah, Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah sesuatu hal yang harus didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, baru kalian dapat menuntut hak. Nah, kewajiban itu apa, Bu Guru? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kalian kerjakan. Nah, pada gambar ini diceritakan ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Dayu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Jadi keluarga Dayu menceritakan tentang hak dan kewajiban yang dilakukan di rumahnya. Selanjutnya ada gambar apa ini? Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, benar sekali, mereka sedang bersih-bersih rumah. Nah, pada hari libur mungkin keluarga kalian melaksanakan bersih-bersih rumah. Seluruh anggota ikut membantu dan bekerja sama dalam memperkerjakan atau membersihkan pekerjaan rumah seperti yang dilakukan pada gambar tersebut. Hari libur mereka bekerja bersama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Nah, semua tugas-tugas itu memiliki peran sesuai dengan peran-peran masing-masing. Nah, peran masing-masing merupakan gambaran dari hak dan kewajiban setiap orang. Pengamalan sila kelima Pancasila yaitu salah satunya dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua hak dan kewajiban yang kalian miliki harus kalian kerjakan. Tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi kewajiban tidak dijalankan. Kalian harus melaksanakan atau seimbang menjalankan hak dan kewajiban. Ingat ya, peran kalian sebagai anak memiliki hak dan kewajiban. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada anak-anak yang kurang paham mengenai materi kita pada hari ini, baik pada garis bilangan, hak dan kewajiban, motif hias tumbuhan, bagaimana merawat tumbuhan, dan lain sebagainya, silakan anak-anak dapat bertanya kepada Ibu nggih. Jangan malu bertanya. Demikian pemaparan materi Ibu. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan sampai
bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan. Bye.